dulu. Nah, oke. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini saya kedatangan lagi restorasi erecting. Ini asli SE ya teman-teman. SE itu special edition. Jadi kurang lebih awalnya seperti ini. Ntar kita bakal restorasi style standar ya. Standar rekondisi lah. Nggak full banget ya. Seperti kayak knalpot kan udah black kan, terus pelek pakai hitam cari ganti juga, dan beberapa spare part juga nanti bakal banyak yang diganti atau yang ditambahin. Seperti ini kan nggak ada sen sama speedo, ntar kita belikan ya, pakai ori-ori copotan juga masih bagus kok. Nah kurang lebih seperti ini. Ntar kita rontok-rontokin, dan konsepnya juga seperti biasa, ini pengecatan full, restorasi full, pengecatan full sampai ke bagian rangka juga nanti kita rontokin semua, dan baut-baut semuanya di plating dan vapor blasting juga. Kurang lebih motor sebelum dibongkarnya seperti ini teman-teman. Dibilang jelek banget juga enggak, cuman ini emang kayak bahasa Sundanya mah koromod ini. Tangki juga ya, kalau di kamera sih mulus, tapi aslinya ini banyak penyok-penyok kecil ya. Oh ya, ini kalau yang udah ready stripping originalnya nih, SE original, kurang lebih harganya 650. Jadi yang udah ready ini strippingnya nanti kita pasang ke motor ini. Dan kerjaan juga masih banyak teman-teman. Itu ntar videonya masing-masing berbeda ya. Oke, kita fokus ke sini, kita bongkar dulu. Gaspol. Nah kurang lebih proses bongkarannya seperti ini ya teman-teman. Ya teman-teman juga pasti bisa lah. Dan untuk di bagian blok bagian mesin ntar kita bersihin, terus buka magnet, buka sepul, vapor luar aja deh. Jadi kita mesinnya nggak perlu dibongkar. Kita bersihin pakai bensin, terus baru kita geser ke tempat vapor blasting. Dan kurang lebih tulang-tulangnya seperti ini teman-teman. Nanti kita pilih-pilih lagi mana yang harus di plating. Ada juga beberapa yang di chrome juga nih teman-teman, seperti push tab standar 1, standar 2. Jadi separuhnya bakal kita chrome. Oke, lanjut kita bongkar-bongkar dulu. Nah ini saya lagi pengerjaan rangka ya teman-teman. Jadi kalau rangka emang saya ngecatnya di luar biar lebih jelas ya. Soalnya penglihatan di dalam tuh kurang bagus. Kalau takutnya ada yang kelewat gitu teman-teman. Nah jadi tapi tetap aman. Yang untuk motor antrian atau motor-motor yang lain saya tutupin
atau ada di belakang bengkel, jadi nggak bakal ada yang terkena overspray gitu teman-teman. Bisa kita teman lihat di dalam juga motornya saya tutupin pakai mantel motor. Tapi untuk selai rangka saya ngecatnya di ruangan, adalah ruangan kecil, jadi bisa jadi lebih maksimal hasilnya kalau di tempat spray booth kata bahasa istilahnya gitu. Ini saya lagi posisinya udah tinggal mernis. Kalau mernis saya nembaknya kencang soalnya biar cepat kering, lebih bagus juga hasilnya, lebih ngepret teman-teman. Dan ini udah beres, tinggal kita nunggu pengeringan. Biasanya sekitar 2 jam setelah kita vernis itu udah bisa kering sentuh, jadi udah bisa kita angkat. 2-3 jam lah, dan besoknya udah kering bisa maksimal. Rangkanya sudah ready teman-teman, jadi ini udah cukup ya, udah kering kuku juga, udah emang pernya emang bagus, dari awalnya juga emang lumayan, jadi ideal, udah cukup ideal buat kita pasang-pasang. Bisa kita lihat teman-teman, kinclong dari rangkanya aja udah kinclong ya, otomatis luarnya harus lebih jos lagi. Ini yang nggak kelihatan soalnya teman-teman ya. Terus oh ya, nomor mesin, kalau nomor rangka maksud saya, nomor rangka ini saya sengaja dibikin seperti ini ya, jadi oksinya ditutup, hitamnya ditutup, terus untuk bagian pernis ini dipernis, jadi nggak karatan teman-teman. Jadi untuk digesek masih dapat, dan nanti kalau mau dikerok juga nggak masalah, soalnya dia kalau ditimpa epoxy terus hitam terus pernis rata dia. Beda kalau wrecking dia lebih ketikanya halus. Jadi untuk kalau rangka wrecking saya seperti ini, jadi agak sedikit berbeda. Dan ini spare partnya sudah sedikit banyaknya, udah banyak terkumpul. Terus ini sekarang kita mau pasang palaknya dulu. Ini trombolnya, shocknya, terus velgnya di repaint ulang. Jadi ini tadinya dop ya teman-teman, terus orang yang punya minta dibikin glossy. Oke, kita langsung aja pasang jari-jari, terus kita naik-naikin yang udah terpasang biar lebih ngebentuk motor gitu teman-teman, biar nggak babalata kayak gaspol. Nah, beberapa spare partnya sudah kita pasang teman-teman. Jadi tinggal ya beberapa lah. Mesinnya juga udah di power blasting, cuman hanya di bagian luar. Jadi bisa kita lihat teman-teman tuh, mesinnya bersih sekali. Untuk push tab sama standar 2, push tab kanan kirinya ini lagi proses chrome, mungkin besok udah bisa kelar, bisa dipasang. Dan sekarang saya mau pemasangan ini teman-teman, pengisian full web. Jadi yang diperluin soket, terus spoolnya, dan kiprok NMAX. Jadi biar arusnya lebih hebat, soalnya ini rencana ini udah mau pakai lampu dimaker, jadi harus pengisiannya nggak bisa pakai standar teman-teman, harus agak sedikit dirubah, dinaikin lagi. Dan jangan lupa juga ngopi. Nah, jadi si spoolnya itu kita ganti ini. Terus maaf yang nggak bisa disepilkan dulu sama saya, nantilah kita bikin tutorialnya langsung. Ini soalnya saya nggak ada yang megangin kameranya. Oke. Terus ini ke atas si soket kiprok. Ini kabelnya juga udah cocok. Jadi kita pasang aja. Dan blok halternya juga udah ready. Ntar jadi pas masang spool beres, langsung kita pasang blok halternya. Udah cakep. Oke, langsung aja kita pasang pengapiannya dulu dikit-dikit. Dan di sini juga beneran kita lagi bongkar-bongkar. Dan ini juga tahun 97, nanti kita videonya berbeda. Oke, lanjut ke sini dulu. Nah, sekarang kita di fase buat pasang stripping ya teman-teman. Strippingnya ori.
beberapa sudah nempel sini sebelah kiri. Nih, ini tangkinya teman-teman. Ini yang kiri atas sudah kita pasang, tinggal kita yang kanan. Ini emang agak butak dikit, sengaja tadi di amplas 2000 biar lebih halus dia ya. Oke, kita pasang. Nah, jadi untuk pemasangan stripping pakai metode air itu ya pertama-tama kita kasih kelupas dulu ya, atau seleket, atau buka dulu bagian luarnya, yang bagian putihnya, biar nanti pas kita pasang atau ada angin atau ada kotoran-kotoran batu-batu kecil-kecil kerikil itu bisa kelihatan, jadi bisa langsung kita revisi gitu. Tujuannya seperti itu teman-teman. Jadi kita keluarin dulu bagian putihnya, nanti baru kita pasang sambil pakai sabun cair ya, apa aja pakai. Kalau saya pribadi sih pakainya pakai Sunlight, yang ngambil di dapur istri. Jadi bisa kita aplikasikan juga, dan butuhnya juga kita nggak begitu banyak teman-teman, ya ngasal doang. Jadi nanti bisa, tujuannya kan bisa digerak-gerakin. Oh ya, untuk pengelupasan bagian atasnya ini harus pelan-pelan banget ya teman-teman, takutnya ngerusak si strippingnya itu. Soalnya kan kalau yang ori itu tipis banget, jadi harus benar-benar pelan-pelan, jangan terburu-buru, santai aja. Dan sebenarnya ini agak sedikit menguras waktu teman-teman. Jadi untuk pemasangan stripping yang pakai metode air ini, apalagi banyak ya, yang SE ini ada di punggungnya juga ada, terus spakbor depannya juga ada. Ya minimal itu pengerjaannya bisa ngabisin waktu paling cepet 3 sampai 10 jam. Jadi tergantung banyaknya. Terus nanti kalau udah ini kita harus cuci lagi, soalnya takut biar nggak ada si sabunnya itu bisa benar-benar bersih. Jadi soalnya nanti kalau nggak bersih, nanti pas di bagian pernis dia nggak mau nempel. Maksudnya bukan nggak mau nempel, nggak sempurna nempel si pernisnya itu teman-teman. Dan ini sengaja saya nggak skip ya teman-teman, hanya sedikit dicepetin aja biar nggak terlalu panjang videonya. Jadi bila mana teman-teman ada yang mau atau mau belajar, ya mungkin bisa lihat dari video ini pemasangan stripping pakai sabun gitu. Dan emang di samping pengerjaannya agak lama, agak ribet, agak sulit, tapi untuk hasilnya emang lebih bagus pakai sabun teman-teman. Jadi agak beda lah kalau ada dua metode kan, pakai air sabun sama pakai langsung. Jadi nggak pakai apa-apa, tinggal langsung. Tapi itu biasanya ada aja kecil-kecil atau angin dikit gitu. Apalagi ini kan posisinya strippingnya ori, jadi sayang gitu kalau nggak pakai sabun. Jadi biar kita dapat hasilnya bisa maksimal banget gitu. Nah, kita ukur-ukur dulu dari sudutnya. Jadi kalau ini tujuannya enaknya kayak gini, jadi kita bisa pasang sesuai feeling kita aja deh. Feeling kita dari sudut-sudutnya mana aja yang harus kita rapiin gitu.
Nah, kurang lebih caranya seperti itu ya teman-teman. Ini prosesnya juga masih lama, untuk sebelah aja, sebelah doang ini prosesnya juga masih lama, masih butuh waktu 2-3 jam buat rapiin. Nah, kita piring, kita keluarin air, kalau kita keluarin angin yang tersembunyi. Jadi ini saya skip dulu, nanti kita bikin tutorial videonya kalau lebih detailnya lagi ya. Soalnya ini prosesnya juga masih lama, karena untuk hasil yang rapi itu harus butuh waktu yang agak lama juga gitu. Oke, kita skip aja, nanti kita bikin tutorial videonya langsung. Ini kita habis vernis teman-teman, ini masih basah. Ini berapa lapis ya? Ada 4 lapis ini kalau nggak salah nih, dari pagi. Tinggal kita nunggu kering. Nanti sekitar 2-3 hari lagi baru kita poles biar lebih sempurna. Oh ya, bodinya masih dalam pengeringan. Jadi nanti kita, ini udah hampir udah kering sentuh sih kan. Udah dari pagi soalnya. 1 jam soalnya dia udah kering, udah bisa dipegang. 3-4 jam udah agak keras. Soalnya ini vernis jahat juga teman-teman. Nah, oke, jadi tinggal kita rapi-rapikan. Nah, ini dia kayaknya teman-teman. Segar banget, pakai banget. Rumahnya mewah banget. Push step kanan kiri, standar 1, terus bar step depan sama standar 2. Push stepnya juga, karet-karetnya juga baru. Ntar kita tinggal pasang ke motor ini. Nah, ini juga ada beberapa kelengkapan yang ntar kita pasang. Pajak kontak udah nempel. Terus ini juga cover samping baru kalau yang ininya di repaint kita. Dan beberapa spare partnya. Terus oke, kita tinggal kita pasang ke motor ini dulu. Standar 2 nya itu cuma sekedar formalitas aja biar dia berdiri. Jadi kan standarnya di sini semua. Oke. Nah, oke, alhamdulillah teman-teman, motornya sudah ready, sudah beres dan sudah bisa diambil. Sebenarnya udah diambil kemarin sore, karena kemarin itu hujan, jadi saya nggak bisa nge-review. Karena emang kebetulan motor ini nggak jauh dari bengkel saya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Dari proses yang nggak begitu panjang sih, karena emang beberapa spare partnya ada dan diganti. Jadi dan ditambah ini motor agak sedikit saya prioritaskan, jadi cepet beresnya, nggak nyampe 2 minggu teman-teman. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ntar kita cek sound sama review dikit ya. Nah, tinggal kita coba review dulu ya dikit ya teman-teman. Untuk ban depan belakang baru pakai NR65. Terus untuk pelek depan baru, cuman pas dibawain hitam dop. Soalnya di belakangnya glossy, jadi ini depan belakang saya repaint ulang teman-teman. Jadi otomatis saya amplasin dulu karena kasar ya seratnya. Jadi ini pelek di repaint ulang. Terus untuk depan sih kebanyakan di repaint ulang teman-teman. Jari-jari baru, trombolnya di repaint ulang. Jadi nggak diganti, yang diganti cuman ban sama jari-jari. Terus kita geser ke atas. Untuk pengereman diganti pakai NR25, spion pakai ori. Terus untuk ini depan kebanyakan baru, nggak baru sih, ini ori copotan.
diganti ininya aja yang baru. Listnya kanan kiri kurang lebih harganya 300.000 untuk listnya doang, karena perbedaannya SE itu cuman di listnya aja. Terus geser ke sen ori copotan, harganya sekitar 500 ribuan, karena yang baru 2 kali lipat. Ya kurang lebih harganya seperti itulah teman-teman. Dan untuk pakai lampu pakai daymaker, dan disupport juga sama pengisian full web. Pengisian full web itu seperti spool sama kiproknya NMAX, spoolnya gulungan, jadi lebih kencang pengisiannya. Untuk knalpot nggak diganti, karena yang pas datangnya ini knalpot udah bening. Tapi kalau untuk push step, bar step, push step kanan kiri sama standar 2, standar 1 itu di chrome teman-teman. Dan seperti biasa, mesinnya kita vapor blasting, baut-bautnya otomatis kita plating ya. Jadi nggak ada baut-baut nempel yang karatan teman-teman. Karbo kita setting ulang sampai ke blok ya teman-teman. Blok sehernya kita repair. Blok halter juga otomatis. Dan untuk perkabelan kabel bodi baru, kupingan baru, ini di repaint, dan ini listnya beda, dibeli baru. Terus geser lagi ke bodi samping. Ini bodi samping harga barunya gila juga teman-teman. Pas datang kan bodi sampingnya itu punya peredam, jadi diganti. Jadi yang saya ganti cuman di bagian box samping cover depannya aja. Kalau yang belakangnya itu pakai yang ori copotan. Dan hasilnya juga bagus juga kok. Dan stripping, otomatis stripping pakai original teman-teman. Harganya kurang lebih sekitar 650-an. Dan pemasangannya pakai air. Jadi hasilnya lebih rapih. Untuk kunci kontak juga ori baru. Jadi satu kunci 4 lubang ya. Banyak juga sih perintilan kecil kayak setang juga baru. Terus grip, saklar kiri, dan jok ini saya nyetok ya teman-teman. Bila mana teman-teman ada yang mau juga, ini lebih rapi teman-teman. Seperti samalah yang saya pakai. Jadi dia rapih ke tangki, potongannya juga bagus, didudukannya juga empuk teman-teman. Jadi bila mana teman-teman pengen, tinggal komunikasi aja di WA. Ntar nomor WA-nya ada di deskripsi. Kita geser ke kiri teman-teman. Dan di bagian kiri nggak begitu beda ya, tetap glowing juga, kinclong juga. Rantainya pakai TK Racing satu set ya, otomatis satu set, sama rantai sama gear. Standar 1 sama standar 2 bisa kita lihat itu kruman. Untuk push step, karet push step depan belakang itu baru ori. Apalagi ya, kurang lebih seperti itu. Oh ya, klakson ini KW teman-teman. KW tapi suaranya jos. Yuk kita coba hidupin. Dan untuk ini kita full DC, jadi udah pasti langsung semuanya main. Ayo kita coba hidupin ya. Speedometer sedap juga nih teman-teman. Harga secondnya sekitar 1.4 kemarin pas saya beli. Oke, kita hidupin tanpa harus digas. Langsungnya kurang. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk terakhir ya teman-teman. Seperti biasa, biar nanti nggak ada banyak pertanyaan. Habis berapa restorasi? Nah, tergantung bahannya teman-teman. Jadi bahannya seperti apa dan konsepnya juga seperti apa, mau dibikin apa. Jadi nanti kita bisa estimasiin. Nah, untuk poin pentingnya untuk restorasi di bengkel saya itu borongan ya teman-teman. Borongan itu di 5 juta. 5 juta dapat apa aja? Repaint full kita rontokin. Terus vapor blasting mesin,
Terus otomatis baut juga di plating. Terima beres dari bongkar, perawatan sama pemasangan. Itu 5 juta udah mencakup semua. Dan bila mana masuknya itu kurang rapi atau bahan-bahannya yang harus dibeli, nah itu beda teman-teman. Nah untuk motor ini habisnya sekitar di 20, enggak nyampe 20, 14 nyampe 15 jutaan teman-teman. Aku kok habis segitu. Nah bisa kita lihat ya, stripping ori, setang ori, terus lampu ini depan semuanya oke. Terus apalagi ya, banyak pelek, rantai, terus rumah kopling, krumnya, spare part yang diganti juga lumayan banyak, klakson. Nah itu jadi kan tadi borongannya 5 juta. Terus untuk barang baru yang dibeli itu habis sekitar 9 jutaan. Oh ya, ini platnya mati, tapi emang lagi diproses teman-teman. Jadi sekarang lagi diproses dan dibalik nama sekaligus. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Cakep banget. Ini special edition, ini asli teman-teman ya. Ini asli special edition tahun 2003. Masuk juga katalognya, udah saya cek juga. Dan kebetulan ini yang punya motornya, ownernya AA Deden. Nah, oke, di situ juga ada, saya juga lagi ngerakit. Nanti untuk motor itu videonya berbeda. Oke, segitu aja video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.